Saya pribadi untuk bapak itu bagian kayak buruh tenaga kasar gitu di bagian proyek, tapi di bagian listrik gitu, Cap. Oke. Untuk ibu rumah tangga, Cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Kapten Hans. Kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita yang pasti sangat menarik, yaitu sesuai dengan judulnya, yaitu Sekolah Teknik Gratis, Sekolah Teknik Pesawat Udara. Seperti apakah yang dimaksud dengan gratis? Sebelumnya saya akan informasikan bahwa program ini sudah berlangsung cukup lama, sudah hampir kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan program ini diprakarsai oleh seorang wanita yang sangat luar biasa, seluruh orang Indonesia tahu. Beliau adalah Ibu Risma yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi Bu Risma mempunyai program untuk mengangkat derajat harkat masa depan warga Surabaya untuk menjadi seorang ahli teknik pesawat udara. Walaupun di dalam teknik pesawat udara itu banyak sekali departemennya, seperti halnya line maintenance, base maintenance, avionics, power plant, engineering, dan lain sebagainya. Tapi saya masukkan ke dalam sebuah judul Sekolah Teknik Pesawat Udara Gratis. Seperti apakah itu? Jadi kembali lagi saya katakan bahwa program ini dikhususkan kepada putra-putri warga Surabaya yang kurang atau tidak mampu, namun mempunyai prestasi di sekolahnya yang tinggi, nilai akademisnya tinggi, dan melalui proses seleksi yang ketat sehingga mereka lah yang terpilih. Siapakah mereka? Sudah hadir di depan saya 2 orang remaja, putra-putra Surabaya, arek-arek Surabaya, yang mana mereka terpilih menjadi duta yang terbaik. Siapakah dia? Oke, kita perkenalkan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sebelah sini adalah Mas Wisnu, dan satunya lagi adalah Mas Eko ya. Oke, kita mulai dulu dari Wisnu. Wisnu, bisa ceritakan bagaimana bisa terpilih menjadi duta Surabaya, mendapatkan beasiswa dari Bu Risma? Baik, Cap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risma serta jajaran Pemkot Kota Surabaya serta Dinas Sosial yang bagaimana kita sebelumnya itu bersekolah di Surabaya, khususnya di daerah Surabaya dan warga Surabaya, kita diberi mandat atau amanat untuk mendapatkan program beasiswa dari pemerintah Kota Surabaya. Yang mana seleksi tersebut terdapat beberapa tahap, Cap. Yang pertama dari Dinas Sosial, kita terseleksi melalui dari data-data yang tersimpan oleh database Kota Surabaya. Lalu banyak beberapa pegawai sih itu datang ke rumah untuk menanyakan apakah benar datanya itu sesuai atau tidak, sehingga memastikan kalau emang program ini tepat sasaran. Apa sih kriterianya kira-kira? Yang pertama dari sesuai dengan judulnya ini ya, Cap ya. Ini untuk program beasiswa untuk masyarakat di Surabaya yang kurang mampu dan yang memiliki kemampuan akademis yang cukup baik. Oke. Kalau boleh tahu, apa latar belakang keluarga, baik ayah maupun ibu? Saya pribadi untuk bapak itu bagian kayak buruh tenaga kasar gitu di bagian proyek, tapi di bagian listrik gitu, Cap. Oke. Untuk ibu rumah tangga, Cap. Apakah khusus memang ditujukan kepada warga Surabaya yang mempunyai nilai akademisnya memang tinggi semuanya? Itu diseleksi semuanya? Untuk
akademisnya dicek melalui ijazah. Jadi kita waktu ngelampirin di dinas sosial itu kita ngelampirin data-data untuk masyarakat yang kurang mampunya juga diberikan. Bagaimana Anda bisa tahu kalau ada proyek seperti ini? Saya pada awalnya sih nggak sengaja kayak dapat info dari temen. Ketika itu dia memberikan info kepada saya bahwa ada program beasiswa untuk masyarakat Kota Surabaya. Terus saya mencoba untuk apply, lampirin ke dinas sosial dan saya masuk ke itunya salah satu dari beberapa anak yang harus seleksi di Politeknik Penerbangan yang namanya dulu ATKP Surabaya. Susah nggak seleksinya? Untuk seleksinya untuk hari itu dalam 1 minggu kalau nggak salah, Cap. Itu jadi ada psikotes, wawancara dengan pihak GMF-nya, bahasa Inggris, medek, sama itu terakhir kesamaptaan fisik. Oke. Terus yang ngajak temanmu itu nggak lulus ya? Untuk teman saya nggak lolos di tahap terakhir di medek sama fisik. Itu sudah kasus biasa. Kalau kita ngajak orang, kita sendiri yang kemungkinan besar tidak lulus, malah orang yang kita ajak itu lulus. Yeah. Dan itu pernah terjadi pada diri saya juga. Jadi ini pelajaran buat teman-teman kita di luar. Kalau kita ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, jangan ajak-ajak teman. Kita fight sendiri. Karena rezeki teman kemungkinan lebih baik daripada rezeki kita. Seperti itu. Dan sudah berkali-kali, oh ya teman-teman, bahwa program ini adalah program yang kedua. Sebelumnya, seminggu yang lalu, kami telah menayangkan sebuah cerita tentang sekolah pilot gratis yang kriterianya sama, yaitu dari Bu Risma juga mengangkat derajat ataupun pemuda-pemudi Surabaya khususnya yang kurang atau tidak mampu untuk menjadi pilot. Anda bisa lihat episode sebelumnya sebelum yang ini. Oke, lanjut. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Mas Eko. Oke, Mas Eko, sebelumnya saya juga ucapkan selamat ya kalau Anda telah lulus, diterima, lolos seleksi bersama dengan Wisnu. Tapi boleh tahu apakah sekolahnya sama di SMA-nya dengan Wisnu? Kebetulan saya bukan dari sekolah yang sama dengan Mas Wisnu. Kalau Mas Wisnu ini dari SMA, saya sekolah menengah kejuruan negeri 2, Kapten. Oh begitu. Iya, untuk jurusannya saya jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Oke, jadi bebas ya backgroundnya dari SMA mana, yang jelas SLA begitu. Iya, Kapten. Lalu Anda bisa mendapat informasi seperti ini dari mana? Jadi setelah diumumkan kelulusan sekitar 3 minggu atau 2 minggu setelah kelulusan itu, pihak TU Tata Usaha dari sekolah saya menghubungi nomor ibu saya, memberi kabar bahwasanya saya ini termasuk dari beberapa siswa asal sekolah tersebut untuk memperoleh kesempatan mendapatkan beasiswa Basic Aircraft Structure hasil kerjasama Dinas Sosial Kota Surabaya bersama PT GMF Eurasia dan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan. Oh, jadi sebelumnya dari GMF itu memang mencari kadet atau kader-kader dari Surabaya untuk kebutuhan mengisi kekosongan di GMF, Garuda Maintenance Free tadi. Iya betul, Kapten, seperti itu. Sehingga terbitlah ide Bu Risma untuk mengangkat kalian, merekrut kalian yang mempunyai prestasi sekolahnya yang tinggi untuk dapat bekerja di GMF, begitu ya? Betul, Kapten. Oh, jadi bukan karena Anda yang meng-apply, tapi Anda dapat informasi dari Pemkot tadi? Iya betul, Kapten. Pemkot melalui pihak Tata Usaha SMK Negeri 2 Surabaya, Kapten. Oh, kalau boleh tahu di antara kalian berdua ranking di sekolahnya ranking keberapa? Kalau yang saya tahu pas dari kelas 12 saya paling masuk 3 besar, Kapten, di kelas. Memang Anda bisa lihat dari rapot mereka yang rata-rata 90 sekian nilai rapotnya. Sangat luar biasa. Jadi Bu Risma ini tepat sasaran. Mencari mereka, mendapatkan mereka dengan nilai akademis yang tinggi, dan kebetulan mereka dari keluarga yang tidak mampu. Jadi tidak sia-sia Bu Risma menyekolahkan mereka menjadi orang yang berhasil. Semoga Anda berhasil di kemudian hari ya. Amin. Bisa menjadi top leader, pimpinan di GMF. Amin. Walaupun butuh waktu yang banyak. Amin. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Wisnu.
Baik Wisnu maupun Eko, tadi bilang bahwa ada tim khusus yang menseleksi, yang mengecek, mencari data tentang background atau keluarga kalian. Itu kamu tahu dari mana kalau ada tim seperti itu? Saya dapat informasi sih, Cap, itu dari pihak surveinya itu dari dinas sosial. Ketika mereka mendata, mereka mendatangi tetangga kanan kiri rumah sehingga tidak langsung ke orang tersebut langsung. Jadi tidak langsung ketemu orang tuamu. Tidak. Jadi ngecek data-datanya tersembunyi, Iya. Mencari kerahasiaan tersebut betul-betul tepat sasaran gitu ya. Siap, Cap. Benar. Jadi setelah dapat data itu kita masuk dalam kriteria, baru dari pihak Dinsos memberikan undangan kepada saya untuk mengikuti tes di ATKP Surabaya selama 1 minggu. Oke, semua itu tanpa biaya, tanpa dipungut biaya sepeser pun? Tanpa dipungut biaya sepeser pun, Cap. Luar biasa ya. Jadi betul-betul memang ini tujuannya sangat mulia sekali, bisa mengangkat derajat kalian, bisa menjadi orang yang maaf, bisa menjadi orang yang terhormat di kemudian hari. Lalu setelah kalian lulus seperti itu, sempat pulang dengan seragam pakaian sekolah dong tentunya. Ya, benar, Cap. Lalu apa pendapat, pandangan, penilaian dari para tetangga yang melihat kalian? Apakah ada suatu aplaus, suatu apresiasi kepada kalian, kepada orang tua kalian? Tentunya saya sendiri bangga, Cap, bisa membanggakan, senang dan bersyukur bisa membanggakan orang tua saya khususnya dan keluarga besar saya, bahwa ini loh ternyata kita meskipun menjadi orang yang kurang mampu, ternyata kita bisa untuk membuktikan bahwa sebenarnya itu kesempatan itu ada kalau kita mau. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur sekali. Betul sekali. Sebelum kita lanjutkan, saya punya sebuah pantun untuk hal ini. Jangan pesimis menyongsong masa depan. Kita bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Jalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Niscaya doa kita akan dikabulkan. Jadi untuk teman-teman yang masih sekolah di SMA, di SLA, atau yang mungkin juga masih menganggur, belum kuliah, belum mendapat pekerjaan, songsonglah hidup kalian untuk masa depan. Dan mungkinlah apa yang Anda inginkan bisa tercapai. Nah sekarang kembali kepada Mas Eko. Oke, baik Kapten. Eko, apakah kamu punya impian, punya cita-cita untuk menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh orang tua, diri sendiri, atau teman-teman yang lainnya? Pernah kepikir nggak kamu bisa menjadi seorang teknisi seperti sekarang ini? Pada awalnya saya untuk masuk ke dunia penerbangan itu nggak punya pikiran sama sekali, Kapten. Karena tujuan utama saya sebenarnya itu kan anak teknik listrik ya. Jadi maunya itu jadi PLN, Kapten. Kerja di PLN? Iya, PLN, BUMN kan, Kapten ya. Terus setelah saya daftar di PLN dan saat itu masih tahap tes fisik kalau nggak salah, saya berhalangan hadir karena beasiswa bus ini sudah diumumkan dan saya harus menginap 1 malam di situ untuk besok paginya ketemu sama Bu Risma, Kapten. Jadi untuk yang PLN saya tinggalkan dan saya memilih untuk bus. Selama dalam proses pengrekrutan, pendidikan sampai selesai, berapa kali ketemu Bu Risma? Kurang lebih 4 atau 5 kali, Kapten. Oh banyak ya? Iya, alhamdulillah, Kapten. Sebelum dikirim ke Jakarta sekolah, pasti ketemu? Untuk pertama kali itu saat pengumuman kelulusan tes bus di Balai Kota, kemudian saat pengangkatan ya, menjadi pelajar itu masa-masa pendidikan, kemudian pas wisuda, lalu setelah wisuda kami kembali ke Balai Kota untuk pengarahan dengan Bu Risma lagi. Dan yang terakhir kemarin sempat Bu Risma berkunjung ke PT GMF Aero Asia. Oke, sekarang Wisnu, saya mau tanya kira-kira ada kesan apa pada saat sebelum dan sesudah dalam pendidikan itu yang bisa kamu ceritakan? Untuk kesan-kesan saya sih, saya pada tahun lulus SMA tahun 2016 itu saya merasa bahwa itu menjadi titik balik kehidupan saya, keluarga saya, dan orang tua saya.
karena saya bisa mendapatkan amanat untuk menjalankan program beasiswa ini dari Pemkot Surabaya. Terus ada nggak kesan-kesan yang tak terlupakan? Kesan Pada saat misalnya sudah bekerja sekarang begini, lalu kamu kembali ke rumah di Surabaya, pandangan masyarakat sekitar, tetangga, teman-teman yang lainnya, semuanya? tentunya baik semua pandangannya, karena saya di masyarakat juga, masyarakat sekitar rumah juga kenal tetangga dengan baik. Jadi sewaktu saya tahu bahwa oh ini loh yang katanya dulu anak orang yang kurang mampu ternyata bisa bekerja itu, jadi ya kayak menjadi sebuah kebanggaan sendiri, keluarga dan orang tua saya. Jadi semua ikut bangga gitu dengan adanya saya bekerja di pesawat sini. Dan terakhir sebelum kita tutup acara ini, punya tips apa untuk rekan-rekan kita di luar, anak-anak muda, remaja sebaya kamu? Hai Cap, tapi sebelum saya kasih tips, saya mau kasih pantun dulu Cap. Wah, luar biasa. Iya. Apa itu pantunnya? Biar nggak kalah sama si Tiling Cap. Baik Cap, untuk pantunnya, berjalan sendiri di waktu malam, di tengah jalan turun hujan. Kesuksesan tidak datang dalam waktu semalam, Betul. butuh perjuangan dan pengorbanan. Luar biasa. Semoga perjuanganmu ini tidak putus sampai di sini saja. Semoga teman-teman yang di luar sana pun akan mengikuti jejak kamu, mengikuti perjuangan kamu sampai sukses. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke Mas Eko. Oke, Kapten. Oke, Eko, sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada kesan-kesan apa yang kamu dapatkan selama pendidikan, sampai kamu bekerja terhadap para senior atau pimpinan atau atasan, seperti apa dari tepat pada saat kamu sekolah dulu? Baik Kapten, saya akan jawab. Jadi selama saya menempuh pendidikan di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya, saya belajar banyak hal Kapten, tentang kemandirian, tentang disiplin, kemudian tentang berbaur dengan banyak orang dari berbagai daerah, bertemu dengan senior, belajar respect pada orang yang lebih tua Kapten. Jadi selain belajar, banyak pendidikan karakter yang saya dapatkan di sana Kapten. Ada nggak perubahan yang kamu rasakan sebelum kamu masuk pendidikan sampai dengan kamu keluar dari pendidikan, lulus? Misalnya dulu kamu orang yang minder, pemalu, nggak bisa ngomong, terus akhirnya sekarang kamu jadi bisa ini dan itu. Jadi selain sudah bisa baris berbaris Kapten, saya juga bisa kayak ngelatih komunikasi, belajar ngomong sama orang. Karena waktu saya SMK, saya lebih cenderung bergaulnya itu sama adik saya aja di rumah. Tapi ketika saya masuk ke kampus, bertemu dengan banyak teman di sana, saya belajar komunikasi dengan orang-orang lain yang bukan keluarga saya gitu Kapten. Pada saat pendidikan di kampus itu ada nggak penggojlokan, penganiayaan, kekerasan dan lain sebagainya? Gojlokan kalau candaan ada Kapten, kalau kekerasan kebetulan senior-senior saya di kampus itu baik-baik semua Kapten. Tidak ada penyiksaan fisik dan segala macam ya? Tidak ada Kapten. Jadi kebetulan kemarin kalau nggak salah saya dapat kontak Kapten itu dari salah satu senior saya Kapten, Bang Ismail Kapten. Oh begitu, dari dia ya? Iya Kapten. Lalu pada saat kamu pulang ke rumah dengan memakai seragam, itu bagaimana sambutan, tanggapan para tetangga, teman-teman, keluarga sekitar melihat kamu pulang? Rasanya seperti gimana ya Kapten? Ya, kayak semua mata tertuju pada saya Kapten. Jadi kayak malu-malu sendiri sebenarnya Kapten. Cuman ada kebanggaan sendiri Kapten pakai seragam gitu. Cuma ada satu pesan dari saya, jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Kamu bisa menjadi orang seperti sekarang ini berkat siapa? Dan tentunya kalian berdua juga ajaklah teman-teman satu course kalian, satu angkatan. Kalau pada saat ada acara khusus di Surabaya berkumpul, sering-seringlah datang ke kantor wali kota ya? Balai Kota. Balai Kota. Iya, Balai Ya. Kota. Tempat rumah dinas Bu Risma pada saat itu. Walaupun Bu Risma sekarang sudah tidak bertempat di sana lagi, namun orang-orangnya, staff-staffnya kan pasti masih kenal sama kalian semuanya. Dan tentunya juga mereka pasti akan cerita kepada Bu Risma bahwa ada teman-teman dari teknik yang datang berkunjung ke sana, sehingga
ada rasa bangga dari Bu Risma menyekolahkan kalian tuh tidak sia-sia. Rupanya kalian masih tetap ingat kepada Ibu. Dan sebelum ditutup, kira-kira ada tips apa dari kamu, Eko? Oke, saya ada tips Kapten. Tapi sebelumnya saya nggak mau kalah sama Saudara Wisnu. Luar biasa. Saya sudah siapkan pantun Kapten. Bersaing terus ya? Iya, bersaing dong Kapten. Oke, bersaing sehat. Bersaing sehat, insya Allah. Apa itu? Amin. Jadi pantunnya untuk teman-teman yang ngerasa putus asa, ini pantun untuk kalian. Menjenguk teman di balik papan, naiklah sampan beli peniti. Janganlah teman putus harapan, banyak kesempatan datang menanti. Aduh, luar biasa. Tapi jauh banget, cuma beli peniti aja di balik papan. Iya, emang gitu sering Kapten. Iya. Oke. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup talk show kita kali ini, pesan dari saya bahwa bagi kalian yang mempunyai cita-cita ataupun yang saat ini masih menganggur, tetaplah kita mempunyai impian. Impian untuk menjadi apa? Impian untuk merubah nasib. Jadi jangan pasrah menerima kenyataan hidup seperti itu. Jadi kita harus mempunyai impian dan target di dalam hidup. Semoga impian kalian itu bisa terwujud dan kalian bisa menjadi apa saja yang Anda inginkan. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigo. Sip.